kembali dengan Kak Anci. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Yuk kita langsung saja ke materi. Adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Kakak harap kalian semua masih ingat mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jika ada yang belum sempat melihat video pembelajaran kakak, kalian bisa klik tautan yang ada di pojok kanan atas. Sebelum kita melanjutkan materi, yuk kita lihat dulu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Dan yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan? Yuk adik-adik kita cari bersama-sama. Tumbuhan memerlukan air. Hal ini digambarkan dengan adanya ibu sedang menyiram tanaman. Yang kedua, hewan membutuhkan makanan. Dalam gambar tersebut terdapat Siti dan ayah sedang memberi makan ayam. Yang ketiga, hewan berkembang biak. Pada gambar tersebut terdapat telur ayam, anak ayam beserta induknya. Yang keempat, manusia bergerak untuk beraktivitas. Pada gambar tersebut terdapat aktivitas keluarga Siti yang sedang memberi makan ayam dan menyiram tumbuhan. Yang kelima, hewan juga memerlukan air. Hal ini digambarkan dengan adanya tempat minum ayam. Yang keenam, ayam dan manusia juga tumbuh dan berkembang. Di dalam gambar tersebut terdapat Siti yang masih kecil, kemudian ada ayah dan ibu yang memiliki tubuh lebih tinggi dari Siti. Selain itu terdapat pula telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Jika kita lihat persamaan dari gambar tersebut, maka yang pertama, manusia dan hewan sama-sama membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Sama-sama berkembang biak dan tumbuh. Sama-sama bergerak untuk beraktivitas. Sama-sama membutuhkan udara untuk bernafas. Sama-sama membutuhkan air untuk minum. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Judulnya Anak Ayam Ciptaan NN. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun
tinggallah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggallah induknya. Adik-adik, masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi pada lagu Cicak-Cicak di Dinding Pembelajaran 1 kemarin? Dapatkah kalian memberi tanda panjang dan tanda pendek pada lagu Anak Ayam yang barusan kita nyanyikan? Silakan dicoba ya adik-adik. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Coba kita lihat di tabel berikut. Nomor 1, peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.000 butir telur. Yang kedua, peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 1.500 butir telur. Peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan adalah 3.500 butir telur. Peternakan D, jumlah telur yang dihasilkan 2.000 butir telur. Peternakan E, jumlah telur yang dihasilkan 2.500 butir telur. Adik-adik tentunya masih ingat bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar di pembelajaran pertama kemarin? Untuk itu, yuk kita sama-sama kembali belajar mengurutkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Cara mencari peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur adalah kita lihat terlebih dahulu satu angka paling depan dari kelima peternakan ini. Ada angka 3, 1, 3, 2, dan 2. Setelah itu kita bandingkan angka tersebut dari kelima angka tersebut. Yang paling besar adalah angka 3. Terdapat 2 angka 3. Jika ada 2 angka yang sama, maka kita bandingkan angka yang ada di belakangnya. Di sini ada angka 0 dan angka 5. Angka 5 lebih besar dari angka 0. Maka jawabannya dari nomor 1 adalah peternakan C yang paling banyak menghasilkan telur per bulan, yaitu 3.500 butir telur. Yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Untuk menjawab pertanyaan ini, langkahnya hampir sama dengan tadi ya adik-adik. Kita lihat terlebih dahulu satu angka paling depan dari kelima peternakan ini. Ada angka 3, 1, 3, 2, dan 2. Bedanya adalah kita di sini mencari angka yang paling kecil. Dari 5 angka yang paling depan, angka yang terkecil adalah angka 1. Maka jawabannya dari nomor 2 adalah iya, betul sekali, peternakan B yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan,
yaitu 1.500 butir telur. Dari dua soal tadi, kita jadi bisa mengurutkan peternakan mana yang menghasilkan telur paling sedikit sampai yang menghasilkan telur paling banyak. Nomor 1, peternakan B menghasilkan telur yang paling sedikit yaitu 1.500 butir telur. Yang kedua, selanjutnya ada peternakan D yang menghasilkan telur 2.000 butir telur. Di posisi ketiga ada peternakan E yang menghasilkan 2.500 butir telur. Dan ada peternakan A yang menghasilkan 3.000 butir telur. Dan peternakan yang paling banyak menghasilkan telur adalah peternakan C, yaitu 3.500 butir telur. Setelah kita bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar, sekarang kita akan memasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Kita lihat yang pertama, ada angka 1, 2, 5, dan 0. Angka 1 di bagian ribuan, angka 2 di bagian ratusan, angka 5 di posisi puluhan, dan angka 0 di satuan. Maka jika dibaca secara keseluruhan adalah 1.250. Jika sudah ketemu nama bilangannya, maka kita tarik garis seperti ini. Selanjutnya ada angka 1 dan 3 angka 0. Maka dibaca 1.000. Kita cari nama bilangan 1.000. Jika sudah ketemu, kita tarik garis lagi. Yang nomor 3, cara mengerjakannya sama adik-adik. Bilangan ini dibaca 2.500. Langsung kita tarik garisnya aja ya adik-adik. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya, 1.250 adik-adik. Coba sekarang kita lihat tabel berikut ini. Ada kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi jika angka 1.250 kita masukkan di tabel sesuai dengan nilai tempatnya, maka tabel-tabel tersebut berisi angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Sekarang cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Ada angka 4, 7, 5, dan 0. Jika kita baca bilangan tersebut adalah 4.750. Angka 4 berada di ribuan, maka kita tulis di kolom ribuan. Angka 7 berada di ratusan. Angka 5 berada di puluhan, kita tulis di kolom puluhan. Dan angka 0 berada di satuan, kita tulis angka 0 di satuan. Untuk kolom kedua ada tulisan 8.417. Jika kita tulis bilangannya adalah 8.417. Angka 8 ada di posisi ribuan. Angka 4 ada di posisi ratusan. Angka 1 ada di posisi puluhan. Dan angka 7 di satuan. Untuk tabel ketiga sudah terisi angka 1 di kolom ribuan dan angka 0 di kolom ratusan, puluhan, dan satuan. Maka kita baca 1.000. Nah adik-adik, demikian pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.